tambah orang. Mana? Karena masih itu. Ini udah satu lebih loh, hampir tuh. Tambah. Namanya. Ada juga Sito yang minta bergabung. Kirimin gue tambah. Tapi ini tuh belum ini. Nambah orang kayak. Undang Sito. Itu jadi make aja sih. Situ anehnya apa emailnya? Gak tahu lah. Itu aktif loh dia. Jadi Dina Besti. Alu pertanian. Sini agak ke sini. Tes 1 2 ini. Tes 1 2 cek. Siapa Yusil? Oh iya. Belum mandi ini. Situnya lama ya? Ini pendek kan? Banyak ketawa ya. Kali ini bahas pertanian. Tapi keren ya sih tadi. Anis balik ya Anis. Bawah. Di bawah juga nanti bawah. Ya, cukup. Sebentar ya saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Akang Solih? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, kamu makin hari kok makin keren aja Akang Solih ini. Di mana? Akang Situ di mana nih sekarang nih? Ini ada di kediaman sendiri di rumah. Masya Allah. Tapi kediamannya Saco kan, bukan kediaman sendiri kan? Oh iya. Nyawa. Kamu bulan Ramadan jangan bohong loh ya. Nggak boleh loh ya. Nggak, nyewa. Masya Allah. Insya Allah 3 menit lagi Akang Sito kita mulai ya. Mungkin sambil nunggu teman-teman hari dulu ya. Oke, buat teman-teman yang pengen nanya-nanya nih ya tentang seputar pertanian di Jepang nih, bisa langsung ke Akang Sito. Beliau ini jobnya di pertanian ya. Di mana Akang Sito? Kan di Saitama. Di Saitama ya. Saitamanya mana Akang Sito? Wakoshi. Wakoshi. Ya. Sama Eki deket ya dari Wakoshi itu ya. Sekitar berapa? 10 menit lah jalan kaki. Jalan kaki. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Siap. Oke, mungkin alhamdulillah udah banyak yang hadir Akang Sito. Ini sudah ada Akang Putra ini. Nah, ada AA Putra juga. Ini udah kita baru mau live streaming aja udah ada yang mau jadi petani nih. Ini jadi sensi kayaknya pantas nih Akang Sito ini. Keren. Semangat jadi petani muda lah. Sip, mantap. Oke, teman-teman mungkin bisa nanti nyiapin ya, pengen tahu tentang apa nih, tentang seputar pertanian di Jepang ya. Beda nggak sih pertanian yang ada di Jepang dan di Indonesia? Nanti disiapin aja ya pertanyaannya. Insya Allah nanti kita akan coba kuras tuntas nih di sharing kita pada sore hari ini. Sore pas siang? Siang lah Kang Sito ya? Masih siang ini ya? Masih siang. Tapi alhamdulillah nih ya, bulan puasa ini masih dingin di sini Kang Sito ya. Jadi mungkin nggak begitu berat ya insya Allah ya. Cuacanya gitu. Ya. Kebetulan juga sakuranya kan baru datang kan. Kira-kiranya kan. Kan baru datang. Akan mau pergi ya. Akan mau pergi ya sakuranya ya.
Telat loh suaranya. Maksudnya suara ini baru keluar di sini. Betul ya? Telat. Suara aneh jelas gak Kang Sito? Alhamdulillah jelas. Jelas, siap. Kalau Alhamdulillah. Gimana? Kalau suaraku gimana? Jelas nggak? Aman. Insya Allah aman. Sabar. Oke. Bang. Alhamdulillah Kang Sito, sudah tepat pukul 13.00 kita mulai acaranya pada siang hari ini Kang Sito ya. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Tentunya rasa syukur yang selalu wajib ya kita ucapkan, minimal kita ucapkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini insya Allah kita telah diberikan kesempatan tentunya insya Allah kesempatan yang terbaik, karena ini adalah salah satu bagian kita untuk belajar ya Kang Sito ya, salah satu bagian untuk belajar, salah satu bagian untuk menuntut ilmu ya, seluruh menuntut ilmu. Insya Allah dengan adanya ini nanti akan memberikan manfaat tersendiri ya buat teman-teman, entah nanti sekarang atau nanti ya insya Allah ya. Itu terus salawat serta salam tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau beserta umatnya telah membawa kita ya, membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni zaman yang kita alami saat ini dan selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah ya. Allahumma amin. Dan tentunya kita adalah di sini sebagai umat muslim akan meneruskan ya perjuangan dari Rasulullah, perjuangan dari para sahabat-sahabat kita tentunya ya. Jadi tentunya saya mengingatkan pribadi saya sendiri dan teman-teman, jangan pernah lelah ya, jangan pernah lelah untuk terus berbuat baik gitu ya, jangan pernah lelah untuk terus belajar. Insya Allah apa yang menjadi peran kita, yang akan kita berikan ke orang lain, yang akan berikan kita ke sesama kita, insya Allah akan memberikan manfaat tentunya kepada mereka ya. Itu. Oke, langsung aja di tema kita ya pada siang hari ini, yakni di seputar pertanian yang ada di Jepang. Tapi sebelum itu dulu Kang Sito ya, kayaknya kita harus kenalan dulu Kang Sito. Kalau Kang Sito ini sama saya udah nggak asing ya Kang Sito ya, tiap hari udah ketemuan ya. Barusan juga ketemu siang tadi. Barusan juga ketemu ya. Kamu nggak bosan-bosan ketemu saya Kang Sito ya? Pantas dirindui. Wah, Masya Allah, gitu ya. Oke, mungkin saya ingin kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Yoyon ya. Saya tinggal di Saitama juga. Mungkin kita agak deket juga Kang Sito ya. Kalau Kang Sito dari tempat saya mungkin sekitar 1 jaman Kang Sito ya. Kalau tarik Kalau saya, nggak harus belok karena kalau lurus pasti nabrak nanti Kang Sito ya. Kalau saya alhamdulillah tinggal di Saitamanya itu Shiraoka ya, di Shiraoka. Kalau Sito tadi di Wakoshi ya Kang Sito ya. Di Wakoshi ya, insya Allah kita deket. Tapi kayaknya kita belum itu ya, kita belum pernah main ke Apato kayaknya ya. Belum dapat kesempatan ini. Kayaknya harus disempatkan ini. Nanti kalau saya main ke sana disiapin apa ini Kang Sito? Jangan disiapin bawang ya, jangan disiapin bawang sama wortel mental ya. saja. Bisa bayam. Oh, Masya Allah. Ya maklum ya, bayam di supermarket agak mahal nih. Kalau ke Kang Sito kan gratis ini ya. Oke ya. Untuk selanjutnya Kang Sito mungkin bisa memperkenalkan diri Kang Sito ya. Manikasima. Perkenalkan, saya Muhammad Warsito, asal dari Kalimantan Tengah. Kalau sukunya Jawa. Tinggal di Jepangnya di Saitama, Wakoshi. Siap. Oke. Oke. Siap. Kang Sito, suara Kang Sito agak putus-putus Kang Sito. Rada jauh. Ya, agak putus-putus suaranya. Jelas nggak? Coba tes. Halo, ntar ya.
Coba pakai headset coba. Suaranya agak putus-putus Kang Sito. Oke, sambil nunggu Kang Sito siap-siap ya. Mungkin sebelum kita menginjak. Kalau ini gimana? Oke, sip. Masuk. Jelas. Oke. Oke ya. Mungkin sebelum kita menginjak di tema kita, Kang Sito ya, pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa informasi Kang Sito dari Iptits Official ya, salah satu organisasi pemagang kita di Jepang ya. Apa sih Iptits itu gitu ya? Jadi Iptits itu salah satu organisasi pemagang di Jepang ya. Semuanya boleh gabung ya, pemagang yang ada di Jepang. Silahkan DM kami, seolah nanti dari admin kami akan menghubungi ya teman-teman yang ingin gabung di Iptits Official ya. Baik yang ada di Indonesia, insya Allah juga bisa gabung Kang Sito ya, juga bisa gabung karena alhamdulillah kalau kita udah gabung Iptits itu akan banyak sekali informasi yang seputar pemagangan, seolah akan banyak sekali ya. Kita bisa kajian bareng, kita bisa tahsin bareng juga ada banyak insya Allah nanti. Tapi nanti sebelum itu saya ingin memperkenalkan beberapa program terbaru dari Iptits ya di tahun 2022 ini Kang Sito dan teman-teman ya. Yang pertama Iptits itu punya namanya Iptits Store Kang Sito. Iptits Store. Iptits Store itu apa sih gitu? Iptits Store itu adalah salah satu toko yang bisa menjualkan barang second teman-teman. Baik berupa jaket atau laptop ya, pasokong misalkan atau HP nanti bisa kita bantu jualkan di Iptits Store. Nah, Iptits Store juga menyediakan roti halal Hanamaza ya. Jadi insya Allah roti ini adalah roti halal. Karena kita mengingat Kang Sito ya, di Jepang ini kita susah sekali ya menemukan makanan halal. Dan alhamdulillah kita dapat kerjasama dengan roti halal Hanamaza itu ya. Buat teman-teman yang mau ada acara kajian di Jepang ya, ada kajian, mau ada acara pesta misalkan, insya Allah bisa langsung menghubungi Iptits Store untuk melakukan pemesanan roti halal Hanamaza namanya. Tuh. Terus yang ketiga Kang Sito, Iptits Store itu juga bisa itu Kang Sito apa? Kita bisa PO buku. Kalau di Jepang itu kita kan susah nih Kang Sito ya, susah untuk nyari buku yang berbahasa Indonesia Kang Sito. Benar gak Kang Sito? Betul. Nah, jadi benar. Jadi nanti teman-teman yang pengen beli buku yang berbahasa Indonesia ya, misalkan pengen beli buku apa, nanti langsung bisa menghubungi Iptits Store, bisa nanti akan dibantu untuk mencarikan dan kita akan mencarikannya di Indonesia gitu ya, insya Allah ya. Jadi kita sistemnya adalah pre-order nanti tiap bulan. Jadi nanti silahkan follow IG kami, Iptits Store dan Iptits Official ya buat teman-teman. Nah, itu informasi pertama Kang Sito. Terus informasi yang kedua, Iptits Official juga mengadakan namanya sedekah mushaf Al-Quran namanya ya, untuk penghafal dan pembaca Al-Quran yang ada di Indonesia Kang Sito. Alhamdulillah sampai hari ini Kang Sito, uang yang terkumpul itu sekitar 74.000 yen ya, insya Allah ya, yang udah terkumpul ya. Insya Allah nanti di sekitar 2 bulan yang akan datang itu kita akan menyalurkan mushaf Al-Qurannya itu di Indonesia untuk penghafal dan pembaca Al-Quran yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman di sini nih yang pengen sedekah buat buat adik-adik kita penghafal Al-Quran yang ada di Indonesia, sangat kami tunggu gitu ya. Nanti bisa lihat poster kami di Iptits Official ya. Kayaknya kan itu ya. Terus selanjutnya informasi yang ketiga Kang Sito, insya Allah Kang Sito kita ada tablik akbar Pak Kang Sito untuk acara spesial di bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah, Kang Sito udah tahu belum nih pembicaranya siapa Kang Sito untuk tablik akbar kita? Kebetulan belum. Nah ini Kang Sito ketinggalan informasi nih. Ya. Nah, alhamdulillah Kang Sito pembicaranya itu cukup luar biasa ya. Itu adalah gurundanya Ustadz Felix Sau. Tahu Kang Sito siapa namanya?
Tidak tahu. Tidak tahu. Ini kurang update Kang Sito ini ya. Ajarin dong. Untuk Bisa dong. Gurunda Ustadz Felix Sau itu namanya adalah Ustadz Fatih Karim Kang Sito. Ustadz Fatih Karim. Insya Allah dia adalah Gurunda dari Ustadz Felix Sau. Alhamdulillah kemarin kita bisa menghubungi ya manajemennya. Alhamdulillah insya Allah hari Minggu tanggal 17 April jam 4 waktu Jepang dan jam 2 waktu Indonesia Kang Sito. Insya Allah nanti kita akan melaksanakan tablik akbar. Nah, untuk posternya ini masih kita nunggu dulu karena memang waktunya masih panjang. Kita juga masih banyak rapat-rapat dengan panitia Kang Sito ya. Iya, betul. Tuh. Terus ada lagi Kang Sito nih di acara Ramadan masih ada lagi. Kita masih ada 2 event. Apa aja tuh yang satunya lagi itu Insya Allah kita tanggal 24 April 2022 ini Insya Allah kita akan kedatangan tamu mualaf Jepang spesial nanti Kang Sito. Itu dari Aichi Keng nanti dari Nagoya. Namanya itu dengan Kinsang namanya Insya Allah. Nanti kita akan talkshow bersama beliau Insya Allah di Iptit Official nanti. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa follow Iptit Official dan Iptit Story. Insya Allah nanti kita akan banyak aktivitas untuk di bulan Ramadan ini. Untuk waktunya insya Allah jam 4 ya, jam 4 waktu Jepang, jam 2 untuk waktu Indonesia insya Allah Kang Sito untuk acara Iptit Talk Show-nya mualaf Jepang. Nanti ditunggu aja ya. Siap. Untuk informasi lebih lanjutnya. Nah, terus satu lagi nih yang terakhir, kayaknya ini nggak kalah menarik Kang Sito. Ini acara perdana juga untuk Iptit. Insya Allah selama Ramadan ini Iptit pengen ngadain ngabuburit Kang Sito. Kita ngabuburit bareng Iptit nanti insya Allah. Kita akan pergi insya Allah ke daerah Tokyo ya. Teman-teman yang wilayahnya Kanto, wilayahnya Kanto nanti bisa gabung ke Iptit Official nanti. Insya Allah kita akan mengadakan ngabuburit bareng nanti kita akan buka bersama. Untuk tempatnya kita masih coba survei dulu ya lokasinya agar nanti bisa terkumpul banyak orang ya nanti. Insya Allah ngabuburit bareng Iptitnya insya Allah hari Minggu tanggal 10 April nanti. Untuk waktunya nanti menyusul dulu teman-teman ya. Nanti insya Allah kita akan informasikan kembali ke teman-teman. Oke Kang Sito, untuk informasi program baru Iptit di tahun 2022 ini insya Allah itu Kang Sito ya. Semoga nanti teman-teman bisa mengikuti ya event-event keren lah dari Iptit ya tentunya ya. Sangat berharap kali kehadiran teman-teman ya. Kita bisa belajar bareng dan sharing bareng. Oke, langsung aja Kang Sito. Saya ingin mengupas tuntas ini Kang Sito tentang seputar pertanian Jepang karena saya juga pertanian juga zeng-zeng Kang Sito ya. Tentang pertanian kayaknya saya juga harus belajar nih sama Kang Sito ini ya. Oke. Jadi yang pertama mungkin Kang Sito boleh diulang lagi Kang Sito ya. Perkenalan diri dulu Kang Sito ya. Kita sambil ngobrol santai Kang Sito ya. Oh iya, siap. Oke. Silahkan memperkenalkan dulu Kang Sito. Mas. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Warsito, panggilannya Sito. Siap. Nama ilmiahnya Sito Petani Muda. Ya. Masya Allah. Semoga nanti jadi petani milenial muda sukses Kang Sito ya. Insya Allah. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Aslinya Kang Sito itu dari mana sih Kang Sito ya? Aslinya berdomisili di Kalimantan Tengah. Oh di Kalimantan. Kalimantannya mana Kang Sito? Kalimantan Tengah, Sampit. Palangkaraya ibu Oh Palangkaraya ibu kotanya. Iya. Udah pernah kesana belum? Siap. Ya rencananya habis nanti gajian rencananya ke sana. Karena Kang Sito masih di sini ya saya pending dulu ke Kalimantannya. Iya, betul. Udah nanti bareng saya lah ya. Siap insya Allah. Semoga nanti kita ada kesempatan terbaik Kang Sito ya bisa main ke Kalimantan ya. Siap. Nah ini Kang Sito mungkin saya ingin tanya Kang Sito nih. Pada waktu pertama kali datang ke Jepang atau mungkin pada waktu pengen ke Jepang itu ya itu kan banyak sekali ya Kang Sito job ya atau pekerjaan ya kan banyak sekali ya, ada yang dari pabrik, ada yang dari perkayuan misalkan ya, ada yang di Genba. Nah kenapa Kang Sito ini kok pilih pertanian gitu? Kenapa Kang Sito kok menentukan pertanian gitu? Apa memang basicnya Kang Sito itu sangat suka dengan bercocok tanam atau gimana Kang Sito? Ya sejarahnya tuh gini ceritanya. Siap. Ini Saya panjang ini, Masya Allah. Dulu tuh nggak ada minat untuk kerja di Jepang. Siap. Setelah lulus SMK gitu kan, saya daftar kuliah. Kuliahnya tetap di jurusan pertanian juga, ngambil pertanian. Masya Allah.
3 kali daftar itu gagal semua gitu. Di Kalimantan sampai ke Jawa juga gagal gitu kan. Nah, dari kegagalan itu sempat memutuskan oh ya udahlah belajar tani aja di rumah gitu kan, sambil ngelanjutin usaha orang tua gitu. Nah, habis itu Siap. singkat waktu kenal sama seorang petani yang sekarang tuh kayak saudara, bahkan dia juga guru saya dalam bidang pertanian. Di situ saya kerja 2,5 tahun sampai masuk jadi bagian kelompok tani juga, saya sekretarisnya di situ kan. Nah, Masya Allah. penghujung saya kerja di situ tuh ada tawaran dari dinas pertanian gitu. Tawarannya magang ke Jepang, mewakili Kalimantan, mewakili Kabupaten Kotim gitu kan, mau nggak gitu. Terus saya juga mikir-mikir dulu kayaknya ngapain ke Jepang gitu kan. Di Jepang tuh sangat berbeda dengan Indonesia gitu loh. Di sini udah Benar. udah modern gitu kan peralatannya, mungkin nggak bakal bisa diterapin di Indonesia. Itu pikiran dulu sebelum datang ke Jepang. Ya, benar. Nah, singkat waktu karena juga nggak ada modal, oh ya udahlah nggak apa-apa, terima aja kan, juga ini kan dibantu dengan dinas juga kan. Jadi bener-bener nggak pakai modal pribadi saya tuh kesini tuh memang Oh, Masya Allah. Salah satu rezeki anak solih ini kayaknya ini. Amin. Jadi bukan karena nggak ada pilihan lain, memang dapatnya cuma itu doang gitu. Makanya Masya Allah. di pertanian juga siapa tahu kan dapat ilmu tambahan lagi kan selain dari Indonesia. Ternyata sampai di sini emang bener-bener ada ilmu yang bisa diterapin di Indonesia gitu kan. Siap. Oke. Selain itu emang karena kebetulan. Siap. Insya Allah dengan kebetulan ini akan membukakan pintu rezeki Kang Sito ya. Bener nggak Kang Sito ya? Karena kita memang nggak pernah tahu nih pintu rezeki kita yang mana nih. Bisa jadi Kang Sito mungkin dulu kalau sekolah jurusannya apa Kang Sito? Otomotif atau apa gitu? Pertanian ya. Kan ada nih kan ya. Kita ada yang sekolah jurusannya misalkan otomotif, komputer, tapi itu dia berbelok ke perkantoran misalkan. Betul. Administrasi kan juga ada yang Sito ya. Nah, itulah salah satu ya rahasia rezeki Allah ya kepada kita ya. Nggak ada yang tahu gitu ya. Nggak pernah ada yang tahu. Yang penting mah kita ikhtiar aja Kang Sito ya. Ikhtiar aja gitu insya Allah. Ikhtiar. Doa ya kan ya. Insya Allah nanti akan ditunjukkan lah ya. Rezeki yang tadi sangka-sangka itu pasti ada insya Allah ya. Oke, lanjut Kang Sito ya. Pertama kali datang ke Jepang itu berarti tahun berapa Kang Sito? 2018 bulan 6 tanggal 3. Pas Ramadan juga itu waktu itu. Pas Ramadan juga. Berarti masih puasa di sini juga itu kan itu pas pertama itu. Puasa di sini juga, iya. Masya Allah. Oh, gitu. Berarti sekarang udah terhitung berapa tahun itu Kang Sito? Nah, pokoknya udah kakeknya Bang Toyib lah udah. Kakeknya Bang Toyib ya. Udah kakeknya Bang Toyib ya. Udah ini kayaknya harus dibikin lagu Kang Sito ini. Udah Ramadan yang kelima ini kayaknya. Udah Ramadan yang kelima. Balik. Iya. Masya Allah. Ini kamu itu, aduh, nggak kangen sama orang tua, nggak kangen sama tanah air apa Kang Sito ini ya? Kangen sih kangen, cuman keadaan tidak mendukung lagi gitu. Masya Allah. Semoga nanti segera pulang ya. Ini pengen segera pulang apa enggak ini Kang Sito ini? Iya, jangan didoakan. Apa masih mau nambah lagi? masih mau nambah lagi? Masya Allah. Kayaknya udah nyaman di Jepang ini. Udah tinggal di Jepang aja Kang Sito ya? Jangan. Kasihan tanah kelahiran di sana. Oke, Masya Allah. Oke, lanjut Kang Sito ya. Udah 5 tahun lebih ya di Jepang gitu ya. Terus waktu bukan pertama kali jalan 4 tahun, cuman udah lebaran yang kelima. Oh gitu, Masya Allah. Terus udah sampai di Jepang ya. Kita udah di Cinta 1 bulan Kang Sito ya, bener ya? Kita di Cinta 1 bulan ya, 1 bulan. Terus kita langsung masuk ke perusahaan. Nah, kalau masuk ke perusahaan di pertanian itu pertama kali gimana Kang Sito? Pertama kali di pertanian itu gimana sih? Ya, mungkin sama lah ya kayak KMCC pada umumnya, pada teman-teman semua juga mungkin ngalamin. Pasti gugup pertama ketemu satu kayak gimana. Bener-bener ya. Gitu kan. Pertama kali ngomong dengan orang Jepang gitu ya. Iya. Seru ya. Kan kita jago bahasa Jepang ketika di Gakko. Ketika ketemu
saconya sendiri tuh beda, suasananya beda. Dia aduh ya, mentalnya udah beda itu Kang Sito Udah ya. ngedown Kayaknya duluan sama gitu itu. kan. Kayaknya sama itu. Saya dulu juga gitu Kang Sito ya. Iya. Tapi pas udah berjalan lama, senpai udah pulang, tuh ternyata oh enak gitu kan satunya. Bosnya enak, Eh, nggak Masya kayak Allah. orang tua sendiri. Masya Allah. Sistemnya di Jangan-jangan tempat saya tuh manggil Ah. okasang gitu. Jadi nggak jangan-jangan nanti kamu bisa dijadiin anak angkat aja nih Kang Sito ini. Jangan-jangan ini. kalau anak angkat sih kayaknya jauh, mungkin anak Oh, angkat gitu. kali ya. Masya Allah. Ini kalau jadi punya jodoh mualaf Jepang ini, waduh keren nih Kang Sito ini. Nanti jadi narasumber lagi di sini nih. Di itu lagi. Wah, boleh. Ya kan, petani muda milenial kan, yang sukses Ya, nikah merebut berjodoh hati di saco Jepang kan. Oh, Masya Allah. Bisa ditunjukkan nanti trik dan tripsnya itu Kang Sito ya nanti ya. Siap. Doakan aja dulu. Nah, siap Kang Sito. Oke. Suaranya kecil katanya tuh. Amin. Ini suaranya Oh, gitu. kecil katanya. Suara yang mana nih? Sore yang mana nih? Ini siapa yang bilang nih? Kakak siapa ini? Suara saya jelas ya di situ Mas. Jelas, masuk di sini jelas. Gitu. Hmm. Mungkin volume HP-nya kali ya. Belum gitu. Oke, bentar, saya cek dulu ya. Oke, Nggak, volume siap. HP yang nanya kayaknya. Saya atau Mas Aris? Kayaknya gede deh. Oh, Mas Sito, punya Mas Sito ini. Kejauhan Oke, apa ya? dicek. Oke, udah dinaikin volumenya Kang Sito. Udah. Udah. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Siap. Pertama kali Kang Sito, pekerjaan apa yang Kang Sito lakukan waktu di pertanian itu kan? Pertamanya itu saya nanam edamame. Waktu itu kan musim bulan Edamame apa sih Kang Sito? Edamame apa sih Kang Sito? di Jepang itu satu jenis itu bisa namanya berbagai macam, tergantung Oh, gitu. itunya. Edamame itu adalah kedelai muda yang dipanen khusus untuk cemilan, untuk makan hijaunya gitu, direbus gitu kan. Itu edamame. Nah, jadi Kang Sito mungkin apa ya? Edamame itu kan juga asing ya, mungkin bagi teman-teman yang ada di sini Kang Sito ya, kayaknya juga menjadi ilmu tambahan juga buat kita Kang Sito, mungkin buat teman-teman yang ada di Indonesia, tentunya para kohai ya yang di pertanian, mungkin kayaknya juga Kang Sito harus itu sharing banyak khotbah juga, nggak apa-apa Kang Sito, itu penting Kang Sito nanti. Edamame ya namanya Kang Sito ya. Edamame iya itu yang muda, tapi kalau udah jadi kedelai tua yang untuk biasa di sini yang untuk dimakan itu kan, yang tuanya digoreng atau apa gitu kan, itu namanya apa ya? Aduh lupa saya. Celing gitu kan. Soalnya jarang dipakai juga kan khotbahnya. Apa ya namanya? Oh gitu. Bukan deng. Daizu. Daizu apa? Daizu itu kedelai. Kalau kedelai juga tetap kedelai juga, cuman dia beda jenis gitu Kang Sito ya. Dipanennya itu setelah tua, tapi kalau edamame itu dipanen muda, masih hijau gitu. Oh gitu. Masih satu jenis di kedelai gitu ya. Cuman memanennya dengan waktu yang berbeda. Ini khotbah Jepang ternyata susah juga Kang Sito ya. Satu jenis tapi masih dipilah-pilah lagi gitu ya. Bener. Keren. Oke, lanjut Kang Sito, lanjut. Di situ panen kangkung juga. Saya di sini nanam kangkung juga, tanaman Indonesia ada juga. Oh, kangkung ada juga di sini Kang Sito. Nanam juga. Ada. Amari kekoinai. Oh. Honton ni Imado Arisan. Imado Kerka. Gimana Kang Aris suaranya? Cek. Aman? Insya Allah aman tuh. Lanjut. Acoto. Madakah? Cek. Oh, mungkin nggak pakai headset kali dengernya. Kalau Yuyan pakai headset jadi kedengaran jelas. Gimana? Ya, bisa jadi. Kalau di suara saya, kalau pakai headset insya Allah kedengeran ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman coba pakai headset ya. Ini kalau dari saya ketika Kang Sito ngomong itu, alhamdulillah cukup jelas gitu ya. Enggak, suara keras kan, di suara itu agak rendah. Cek. Ya udah tak buka headsetnya ya. Mudah-mudahan jelas ini. Tadi soalnya nggak jelas ya.
Nah, sekarang gimana? Jelas? Cek. Oke, jelas, Suara jelas. gimana? Jelas, oke? Halo, halo. Oke. Suara saya jelas, Kang Sito ya? Halo, halo. Alhamdulillah, jelas, jelas, jelas. Oke, siap, siap. Oke, Oke. dilanjut Kang Sito. Sampai mana tadi? Jelas ini. Kalau lapar Ya, Siap, sampai siap. mana tadi? Oke, jadi tadi Kang Sito itu cerita tentang apa? Kangkung, kangkung ya. nanam Di Jepang kangkung. itu Ya, ternyata ada kangkung ya. Oh, ternyata di Ya. Jepang juga ada kangkung. ada dong. Teman-teman Indonesia yang lain juga sebagian saya pernah lihat juga, mereka ada juga nanam kangkung gitu di daerah mana? Aisikeng kayaknya, kalau nggak salah kemarin tuh. Ada juga. Gitu. Oke, oke. Ya. Nah, untuk kangkung sendiri kan mungkin kita coba berawal dari kangkung dulu gitu. Kayaknya Iya. juga ini juga jadi makanan oseng favorit saya juga gitu, kangkung itu. Betul. Saya soalnya di sini di daerah Saitama Shiroka itu saya nyari kangkung nggak ketemu Kang Sito. Nah, kalau mau Susah ya. kangkung itu biasa supanya di Gyomusupa ada, di Oh, di Gyomusupa. Maretsu ada, iya, Maretsu juga ada. Oh, siap, siap, Cuman, siap, Masya Allah. Mereka ya kangkungnya memang kangkung bagus sih, kangkung biasa, kangkung cabut yang di Indonesia itu yang masih bagus-bagus gitu kan, daunnya masih kecil-kecil gitu. Dan itu sedikit isinya gitu. Oh, gitu. Ya cenderung Untuk lebih mahal. Iya. Biasanya kalau kangkung itu gimana Kang Sito? Maksud saya satu ikat gitu ya. Satu ikat itu sekitar berapa Kang Sito? Kalau di tempat aku ini sekitar 230 gram. Itu harganya berapa ya? 190-an. Itu kalau dirupiahin berapa sih Kang Sito ya? 19 ribu kali ya. 19.000. Berarti Iya. kalau di kampung itu Kang Sito di tempat tadi itu 500 rupiah itu udah dapat gede banget. Dapat gede lagi. Di Jepang ya 19.000 ya. Iya. Kayaknya mau mikir-mikir ini makan kangkung Kang Sito ini kayaknya. Ya jangan pikir dong, kan sesuai dengan gajinya juga lah ya. Masya Allah, alhamdulillah ya, barakallah Kang Sito ya. Iya. Masya Allah. Oke, untuk kangkung sendiri Kang Sito ya, ada nggak sih perbedaan, mungkin perbedaan cara tanam atau mungkin perbedaan rasa itu ada bedanya nggak sih dengan kangkung yang ada di Indonesia gitu ya? Terutama waktu masa panen tuh nggak terlalu panjang. Kalau di sini kan saya tuh biasanya panen dari awal bulan 5 nyampe bulan 9 akhir. Nah, di bulan 10 gitu. tuh kangkung tuh daunnya udah mulai kuning-kuning kayak kering gitu karena udah musim ini kan, udah dingin gitu kan. Aki ya. Enggak deh, gugur, musim gugur. Masuk aki, ya bener aki. Gitu. Aki itu dia daunnya udah kuning-kuning, dah. Kalau dimakan pun rasanya udah nggak enak, udah pahit. Oh, gitu. Gitu bedanya sih. Tapi tetap oishi lah ya. Ya, oishi sih. Tergantung Ada gitu kan. Tergantung yang masak juga ini ya. Ya. Kalau yang masak moodnya bagus, enak. Enak. Masya Allah. Oke, selain kangkung Kang Sito, selain kangkung itu apa yang ditanam di sana Kang Sito? Saya tanaman Indonesia dulu ya. Saya ada kacang Oke, boleh. kangkung, apalagi ya tanaman Indonesianya. Udah kayaknya kalau tanaman Indonesia cuma 2, kacang panjang sama kangkung. Itu doang. Terus kalau yang tanaman Jepangnya apa Kang Sito? Kalau tanaman Jepang ada horenso. Horenso apa sih Kang Sito? Bentar, horenso apa sih Kang Sito? Horenso itu kalau bayam. Bayam, iya. Siap, paham. Bayam Jepang sama Indonesia jauh beda banget gitu. Bedanya jauh. Apa? Bedanya apa Kang Sito sama bayam, yang Indonesia? Bayam Jepang itu dia hampir mirip apa namanya? Pohonnya hampir kayak sawi gitu. Oh gitu. Tapi kalau bayam di Indonesia kan tinggi, berpohon dia. Benar. Oh, gitu bedanya Kang ya? Iya, bedanya gitu. Oh, iya. Tuh. Oh, ternyata bedanya gitu. Terus ada Komatsuna juga, Horenso Komatsuna. Apa Komatsuna Kang Sito? Komatsuna itu sawi kalau di tempat kita. Sawi. Ya. Oh. Terus ada Kyabetsu juga. Kyabetsu apa Kyabetsu? Kyabetsu itu ini kol atau kubis. Suka. Oh, kol ya. Oke. Romanesco. Romanesco itu unik sih bentuknya, kalau di sepintas dilihat itu mirip Candi Borobudur. Apa itu? Iya, Romanesco. Romanesco itu
sayuran varietas baru sih di Jepang. Oh gitu. Tapi itu bukan. Jenis bunga kol dia. Rasanya mirip kayak bunga kol, manis-manis kayak gitu. Oh gitu. Tapi itu apa? Tanaman asli Jepang apa Enggak, dari? itu dari Bukan ya? ya. Kalau nggak salah Oh gitu. lupa saya. Oh gitu. Tapi bisa dikembangkan di Jepang gitu ya? Enggak. Karena sama musim dingin juga kan. Terus Oh, Masya ada Allah. sekarang tuh nanam lagi ada brokoli, Hmm. terus ada lagi edamame tadi yang udah saya bilang. Cek segini, cek. Nah, terus edamame, Mungkin. apalagi, aduh lupa nih saya nih. Negi yang paling banyak di sini negi. Negi. Ya. Oh, apa negi Kang Sito? Negi itu daun bawang. Oh, Hmm, daun bawang. ya. Tapi saya pernah lihat nih Kang Sito ya, daun bawang di Jepang ya. Entah ya di Jepang apa. Ini entah daun Jepang bukan, tapi saya melihat daun bawang itu ada yang ukurannya itu gede banget Kang Sito. Gede banget Ya. sama ada yang kecil-kecil gitu. Nah, Ya. itu apa bedanya Kang Sito? Bedanya ukuran. Yang satu kecil, satu besar. So, 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 so. Ya, Oh, ya. pertanyaan saya ini berat ini Kang Sito ini. Itu varietas. Ah. Oh gitu. Ya, dari jenis. Tapi kalau rasa nggak ada bedanya saya rasa Kang Sito ya. Kalau Kalau- rasa itu nggak ada beda ya. Sama menurut saya ya. Kalau cuman api itu lebih kental kepada yang kecil gitu. Di Indonesia kan dia dari satu itu bisa kan banyak beranak pinak kan. Daun Terus bawang. suara Kang Sito putus-putus. Suara kita putus-putus. Sekarang kedengaran nggak? Oh, oke oke ya, kedengeran. Kalau di Indonesia itu kan daun bawang itu dari satu biji itu bisa menghasilkan banyak daun bawang kan, dia beranak pinak gitu loh kayak padi gitu kan. Ya, benar-benar. Nah, kalau di sini tuh ada jenis daun bawang yang dia tuh gede dan satu biji itu hanya menghasilkan satu batang, dia nggak bisa beranak. Oh gitu. Iya, makanya Tumbuh langsung menjulur gitu. iya, makanya bisa sampai gede. Terus dari awal nanam dari biji itu sampai panen itu 9 bulan. 9 bulan. Iya, 9 bulan. Oh gitu. Cukup panjang juga Kang Sito ya. Ya, makanya dia bisa sampai gede kayak gitu. Tapi bahkan misalkan daun bawang itu misalkan apa ya? Misalkan dipanen sebelum saatnya gitu Kang Sito ya. Berarti harganya juga pengaruh Kang Sito ya. Pernah nggak terjadi seperti itu Kang Sito? Nggak pernah sih. Itu yang tadi itu yang Nggak pernah ya. kalau nggak salah. Dia maksa minta jadi terpaksa diambil. Afan, suara Kang Sito putus-putus. Suara kita putus-putus. Kedengeran nggak sekarang? Jelas nggak? Udah jelas. Oke. Komen itu. Jadi apa namanya? Kalau dipanen sebelum warna putihnya itu cenderung lebih pendek daripada hijaunya. Hijaunya lebih dominan. Oh, gitu ya. Jadi kelihatannya pendek gitu. Hmm. Karena yang paling dimakan itu kan yang banyak dimakannya itu kan yang warna putihnya toh di sini yang gede-gede itu. Oh, gitu ya. Dan apa namanya, sedikit tambahan juga, orang Jepang itu lebih banyak makan daun bawang di musim dingin. Kenapa Kang? Kopi itu Kang Sito. Katanya otak saya nih, kata otak saya lagi nih. Siap. Oh iya betul. Daun bawang itu bisa menghangatkan tubuh gitu kan. Dia dimakan sama orenso, sama kiabetsu juga, sama sawi putih juga. Haksai juga ada di tempat saya. Gitu ya. Ya, makanya paling banyak saya nanam daun bawang di dingin. Satu. Siap. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut Kang Sito ya, mungkin kita break sebentar Kang Sito ya. Iya. Sebentar, mungkin informasi sebentar buat teman-teman yang pengen tanya tentang seputar Jepang ya, seputar Jepang sampean, seputar pertanian Jepang, nanti silahkan nanti komen di bawah ya, setelah komen di bawah, nanti teman-teman bisa nanya pertanian Jepang itu apa aja sih, nanti silahkan disiapkan, insya Allah nanti kita ada sesi tanya jawabnya Kang Sito ya. Iya. Itu tapi sebelum itu teman-teman yang baru datang ya,
Jangan lupa untuk follow ya IG-nya Iptits Official sama Iptits Store ya. Jangan lupa nanti insya Allah di situ akan ada informasi menarik tentang aktivitas-aktivitas pemagang yang ada di Jepang gitu ya. Aktivitas-aktivitas Iptits yang ada di Jepang insya Allah ya. Oke, lanjut Kang Sito ya. Yap. Nah, untuk itu kan tadi kan macam-macam jenis tanaman Kang Sito ya. Nah, yang pengen yang sebenarnya saya itu penasaran gini Kang Sito. Apakah apa ya konstruksi ya atau tanah yang ada di Jepang dengan yang ada di Indonesia itu berbeda, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita kan kalau di Indonesia itu kan mungkin di Kalimantan juga atau di kampung saya itu kan pupuk itu kan penggunaannya sangat luar biasa Kang Sito gitu ya. Pupuk itu penggunaannya sangat luar biasa, sangat banyak sekali gitu loh. Yang digunakan waktu kita kayak menanam padi, menanam sari itu penggunaannya sangat banyak gitu ya. Nah, apakah di Jepang sendiri itu juga seperti yang ada di Indonesia Kang Sito? Saya jawab yang pertama dulu lah ya. Siap, oke. Tanah Jepang dengan Indonesia itu apakah berbeda gitu kan intinya tadi ya? Benar-benar. Ya, dan ini saya jawab nih berdasarkan persepsi saya dengan pengalaman yang saya alami di sini. Tentu mungkin teman berbeda ya di sana, yang dia di bagian pertanian juga mungkin berbeda pendapat juga dengan saya, tidak masalah. Tapi siap. Nah, kalau ini sekarang mau mengubah ekonya itu di Indonesia itu emang subur. begini bagus. Subur. Kalau di itu tanahnya ini kalau bikin hatake gitu, buat hatake itu tanah Hatake bentar. Hatake apa Kang Sito hatake? Hatake itu ladang untuk nanam ladang sayur. Ya. Iya, kalau hatake ya namanya ya. Untuk nanam padi itu tambo. Siap. Halo, oke, siap, aman suara. Agak putus-putus Kang Sito, suaranya agak putus-putus. Jaringan yang putus-putus kayaknya tuh, soalnya mukanya juga kabur. Iya. Tuh mukanya nggak jelas sekarang. Bentar. Coba. Saya cek dulu Kang Sito. Gimana? Jelas Kang Sito? Udah jelas? Udah lumayan jelas sekarang. Siap. Oke, lanjut Kang Sito. Jadi kalau untuk nanam padi itu namanya di sini lahannya tuh tambo. Tambo ya? Ya, tambo. Nah, kalau di tempat nanam sayur tuh namanya hatake. Nah, di sini tuh kalau bikin hatake, dia kadang ada tanah yang apa namanya? Tanahnya tuh kurang bagus, terus diuruk dari beli tanah uruk gitu, kayak tanah uruk gitu. Beli dari tempat lain gitu. Oh, gitu. Iya, beli dari tempat lain gitu. Maka kebanyakan tanah di sini tuh hatake di sini tuh lebih tinggi daripada jalannya. Oh, benar-benar ya sih, Kang Sito ya. Saya juga lihat di Saitama ya, seputar ke deket Apato itu memang lebih tinggi. Benar. Sepanjang jalan itu saya coba ke stasiun ya, ke Eki gitu ya. Itu memang lebih tinggi Kang Sito. Benar-benar yang dikatakan Sito itu ya. Itu memang gitu ya kalau di Jepang ya. Enggak seluruh Jepang, itu untuk hatake daerah perkotaan. Koshi gini kan daerah perkotaan tuh lah nggak terlalu gede, nggak terlalu luas, jadi bisa ditimbun kayak gitu. Tapi kalau untuk daerah Ibaraki, Gunma, dia emang udah tanah asalnya datar kayak gitu, nggak diuruk. Berarti nggak perlu diuruk lagi gitu ya? Oh gitu. Oke, siap Kang Sito. Tanah dasarnya kan berbatu-batuan gitu kan, jadi kalau mau bikin diuruk dulu gitu, modal besar juga. Oke. Tuh, jadi memang mengandalkan pupuk, sepenuhnya ngandalin pupuk di sini. Pupuknya kimia, kayak di Indonesia lah ya. Cuman kalau di Indonesia kan banyak orang petani-petani itu yang bikin terobosan, misalkan budidaya secara organik gitu kan. Dan itu banyak di Jawa juga, di tempat saya juga. Nah, kalau di sini tuh saya belum pernah nemuin komunitas itu. Komunitas yang mengandalkan organik gitu. Mereka di tempat saya ini rata-rata semuanya kimia semua. Yang organik itu cuman tompung. Apa itu Kang Sito? Asing saya Kang Sito. Tompung itu kotoran
kotoran ini buta. Buta babi. Ya, kotoran babi. Itu juga mereka pakai itu juga ya. Pakai itu juga ternyata Kenapa? mereka ya, mereka ternyata pakai pupuknya juga pakai kotoran binatang juga ternyata kan itu ya di Jepang ya. Ya, yang organik cuma itu doang. Yang lainnya biokimia. Oh, enggak, itu sebentar. Maaf, saya kurang paham Pak itu. Mungkin saya ulang lagi. Untuk pupuk babi itu sendiri apa digunakan untuk tanaman apa Kang itu? Semua tanaman Semua ya, semua tanaman pakai itu berarti ya. kayak itu. Dan ngasihnya tuh 1 tahun cuma sekali doang. 1 tahun cuma sekali. Iya. Pupuk ini Oh, pupuk apa namanya? Pupuk kandang ya. Kalau di Indonesia pupuk kandang lah ya. ya di Indonesia bukan kandang, benar-benar. Itu 1 tahun sekali ngasihnya. Oh, gitu. 1 tahun sekali itu biasanya pas apa Kang itu? Maksudnya mungkin di musim panas atau seperti Ya, apa di gitu? musim panas. Di musim panas ya. Iya. Oh. Di musim Kenapa? Mungkin Kang Sito tahu nih kenapa kok di musim panas gitu ya? karena di musim panas itu kami nyiapin lahan itu pada kosong, sayur jarang gitu kan. Oh iya, benar-benar juga ya. Oh berarti untuk seka. Berarti untuk proses persiapan penanaman di sayuran berikutnya itu, jadi tanah itu dikasih pupuk buta itu tadi gitu ya Kang Sito ya? Iya, betul. Wakari Basta. Oke. Terus yang kedua, pertanyaannya lupa saya. Udah, 2 itu Kang Sito sih dari saya Kang Sito insya Allah. Terus apa nih yang pengen saya tahu ya tentang Apalagi pertanian ya? Nah, kalau di perusahaan Kang Sito sendiri nih ya, untuk proses apanya ya, dari ladang itu dijual kemana Kang Sito itu sayurnya itu? kalau untuk penjualan jadi sih langsung ke supermarket. Di sini cuman jadi apa namanya supplier ke Itoyokado namanya. Itu apa? Supermarket gitu atau apa? Ya. Konbini atau apa? Supermarket. Supermarket. Cuman nggak semua di Itoyokado kami supply juga karena nggak terlalu gede juga kan pertaniannya. Jadi Itoyokado Tertentu lah ya. Ya di Bapoti, di Asaka ada 4 gitu. Siap. tuh. Terus apalagi Kang Sito ya? Apalagi Nah, kalau di Indonesia Kang Sito ya, kalau di Indonesia itu kan mungkin saat ini mungkin ada ya Kang Sito ya apa ya bahasanya itu kayak mengolahnya itu dengan manual gitu Kang Sito ya. Mungkin kita masih pakai cangkul gitu ya. Cangkul atau mungkin di Indonesia itu kalau zaman dulu kita pakai sapi gitu kan ya. Bener nggak Kang Sito? Di Kalimantan mungkin ada juga kan ya. Di Jawa soalnya gitu Kang Sito. Nah, saya di Jepang belum pernah ngerasain sapi di Kalimantan. gitu. Iya. Nah, kalau di Jepang sendiri Kang Sito untuk apa proses pengolahannya itu pakai mesin semua gitu Kang Sito atau gimana Kang Sito? Iya, pakai mesin. Pakai mesin ya Kang Sito ya. Kan di lahan saya itu bukan lahan yang di Baraki atau di Tochigi gitu kan, di Gunma juga. Nah, itu alsintannya mesin-mesin masih digerakin segini jalan. Suara Kang Sito putus. Jelas nggak sekarang? Oke, jelas. Diulang Kang Sito. Ya, mesin di sini tuh semuanya pakai mesin di tempat saya tuh. Tapi bukan mesin yang besar, bukan mesin yang gede-gede itu. Nah, mesinnya itu masih digerakin, maksudnya dikendalikan manusia dengan berjalan bagian. Di tempat Ibaraki kan ada mesin panen jagaimo kentang gitu, itu kan orang di atas mesin. Nah, kalau di sini kan gitu. Atau mungkin kayak apa ya besar kecilnya mesin itu mungkin bisa jadi dengan perusahaan juga kan ya, artinya perusahaan yang ditempati itu
misalkan perusahaan besar itu mungkin dia Iya, akan cenderung menggunakan Kika yang besar juga gitu iya, mungkin ya Kak Sito ya. betul betul. Suka. Soalnya memang kita kan kalau di Indonesia nih Kak Sito ya apa ya kita kayak melihat teknologi Jepang itu kan pertaniannya kan kayak gimana ya beda banget gitu kan teknologinya Iya, kan beda banget kita kayak nyemprot air aja apa nyemprot air kalau kita pakai di Indonesia masih manual kan ya kalau di kampung manual kalau di Jepang sendiri biasanya kayak pakai drone kecil itu bener ini Kang Sito gak? Kalau di perusahaan Kang Sito di situ enggak Kang Sito pakai drone gitu enggak atau gimana? enggak, di sini drone-nya manusia jalan gitu. Dari yang manusia ya. Oh, siap, 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 Karena siap. itu memakai mesin-mesin yang canggih kayak gitu tuh sesuai dengan spek lahannya. Kalau lahannya sempit juga nggak bisa gitu. Jadi Bener juga ya, bener-bener juga sih. itu di tempat teman saya di Baraki, Hmm, dia di petani padi. Nah itu pakai hmm, drone yang seperti Mas Jaden bilang itu, gitu. kalian pakai remote doang. Gitu ya. Hmm. Sip, sip, sip. Oke, Tergantung oke, oke, oke. ya, ya besar lahannya sih. Gitu, siap, siap, siap. Nah, apa ya? Mungkin untuk job pertanian nih, Kang Sito ya. Job pertanian itu kalau saya baca-baca itu kayak hari libur gitu sih, kayak hari libur, terus juga apa ya? Ada libur panjang nggak sih Kang Sito? Kayaknya kalau di pertanian itu susah libur ya atau gimana Kang Sito kalau di perusahaan Kang Sito sendiri itu? Kalau di perusahaan saya sendiri sih libur panjangnya cuman di tahun baru dari tanggal 1 Januari sampai kadang biasanya sampai 1 minggu sampai tanggal 7 gitu. Oh, oh Untuk di gitu. Golden Week nggak ada. Oh gitu. Berarti kalau bulan-bulan satu itu berarti apa? Kita masih salju kan Sito, di sini ya? Masih dong sampai bulan 3 masih Masih. sekarang kan nggak di Masih Tokyo. ada kan? Nah, oke nanti buat teman-teman yang pengen ke Jepang kan, yang deket di Saitama, deket di Kanto, tanggal 1 sampai tanggal berapa kan? 10 ya? Bulan Januari. Nah, Iya. nanti bisa main bareng snowboard sama Kang Sido karena Kang Sido ini juga sangat penggemar banget snowboard ya Sido ya. Sampai petugasnya di ski resort itu hafal sama wajahnya Kang Sido ini sampean ini. Jadi nanti buat teman-teman yang pengen main snowboard juga bisa gabung nih sama Edit Official juga nanti insya Allah akan ketemu Kang Sido juga nanti Kang Sido ya. Oke siap-siap Kang Sido. Ya. Apalagi nih pertanyaan nih, ada pertanyaan nggak dari ini? Berarti selain itu Kang Sido ya, selain itu berarti liburnya ada Kang Sido. Kalau di Ada. Jepang itu kan, kalau di Jepang itu kan kan ada libur kalender pemerintah Jepang gitu Kang Sido ya. Sama Ya. nggak Kang Sido? Kalau di pertanian gitu sama nggak? Halo, Beda. Kang Sido? Beda. Iya. Beda. Kalau di aku libur mingguannya di hari Minggu doang. Tapi kalau misalkan ada keperluan apa, pengen apa gitu kan, tinggal ngomong aja minta libur, dikasih kok. Oh, gitu. Siap, siap, siap. Mm-mm. Tapi pernah nggak sih Kang Sito ya selama bertani di Jepang nih ya selama 5 tahun nih Kang Sito. Pernah nggak sih Kang Sito di perusahaan di situ atau mungkin yang Kang Sito tahu nih pernah nggak gagal panen gitu Kang Sito? Pernah nanam ini haksa itu gagal panen karena hama sih. Itu kalau gagal panen gitu seperti apa Kang Sito? Maksudnya mungkin dibuang Di, kemana atau mungkin jadiin gomi atau seperti apa Kang Sito kalau gagal panennya gitu? dipotong, ditaruh di lahan, nanti di apa di hamamor, nama kata otosan saya itu di hamamor itu sejenis rotari, cuman dia pencincang rumput, pencincang humus gitu. Oh dihancurin di tempat gitu ya? Dihancurin, iya. Nanti kan dia jadi Gitu. Oh gitu, berarti tetap dimanfaatkan di lahan tersebut gitu Kang Sito ya? betul. Ya Jadi bisa jadi pupuk lagi gitu ya? ya bisa. Siap-siap Kang Sito. Nah, kalau di Indonesia Kang Sito ya, kalau di Indonesia itu kan apa ya? Di Indonesia itu kan kita itu kayak yang saya tahu nih, yang saya tahu itu di Indonesia itu susah nih ya nyari yang namanya pupuk. Nah, kalau di Jepang itu susah nggak sih nyari pupuk Kang Sito untuk proses penanaman di Jepang sendiri gitu? Enggak. Di sini kan sistemnya petani itu kerjasama dengan koperasi kan.
Jadi koperasi menyediakan hampir semua kebutuhan petani. Jadi beli pupuk juga kan di Jepang itu, kalau di koperasi itu beli untuk petani ini, beli skala besar tuh. Dia beli hari ini, dia bayarnya bisa 1 bulan ke depan. Oh gitu Kang Sito ya. Berarti barangnya itu ada, selalu ada gitu. Kita nggak PO dulu misalnya, kita harus booking dulu, nggak. Barang itu ada gitu ya, selalu ada gitu ya, ready gitu ya. Itu kayak gitu. Aku dulu sebelum berangkat ke Jepang tahu sensei gitu kan. Kalau di Jepang itu ada istilah bertani tanpa megang uang bisa gitu. Ternyata emang kayak gitu sistemnya. Untuk beli alsintan, beli apa gitu kan, kalau alsintan itu Otosangku tuh biasanya beli mesin tuh bayarnya 1 tahun 2 kali. Iya. Kalau pupuk tuh beli hari ini bayar 1 bulan ke depan bisa. Gitu. Jadi nggak harus gitu di hari. Ya? Nggak harus di hari itu juga gitu ya? Iya. Oh. Ada pertanyaan nih. Bentar, nanti ini masih seru ini. Oke. Kang Sito, mungkin kita nyoba jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Kang Sito ya. Mungkin kita urutkan mulai dari atas Kang Sito, biar urut nanti ya. Boleh. Dari atas ini saya coba nyari dulu. Tori Sheng. Apa pertanyaannya? Nihonwa. Apa nih, Dok? Saya nggak bisa kanji, Dok. Madonna Seikatsu desu ka? Musim apa? Musim apa? Musim? Dona Seikatsu. Dona Seikatsu. Musim apa? Sekarang itu sedang musim apa? Di sana sedang musim ya? Musim apa kita ya? Kalau nggak salah itu ya, di sana sedang musim apa? Haru dong. Haru. Musim ya, sekarang iya mekarnya sakuria. Mekarnya sempurna sakura sekarang itu bener ya? Iya, di sebagian besar wilayah di Indonesia ya, Indonesia, Jepang maksudnya, Jepang, komen. Iya, saya di Saitama juga lagi sempurnanya mekar di sakura ya. Buat teman-teman yang pengen ke Jepang, segera datang ke Jepang ya, kita tunggu ya. Sakuranya paling minggu depan ya, sakuranya udah rontok semua kayaknya itu guys itu. Paling minggu depan udah rontok kayaknya ya. Ya udah habis. Siap. Oke, lanjutkan Sita ya. Ya. Ada Kang Merpi nih. Ini Kang Merpi baru pulang dari Indonesia ini. Dari Jepang. Merpi Rosi 004 ya. Rindu kalian guys, sehat selalu ya. Amin Kang Merpi ya. Sehat selalu yang ada di Indonesia juga. Ini dari Ahmad Saputra. Salam kenal Sito, saya ingin jadi petani muda juga. Nah, ini bisa berguru ke Kang Sito ini. Bisa 5 tahun di Jepang kan, insya Allah udah banyak pengalaman kan? Insya Allah. Nggak terlalu. Ini ada Maulana Arif Z. Masya Allah, berkah selalu teman-teman Ibtits. Amin. Terima kasih Mas Maulana ya. Terus siapa lagi nih? Mas Ahmad Saputra ini. Kalau petani di Jepang manen sakura enggak? Situ. Enggak, panen foto. Sakuranya panen apa kayak? Fotonya doang. Gitu ya. Fotonya doang ya, dipanen ya. Iya. Jadi kita lihat mau keluar apa tuh itu udah lihat sakura ini ya. Oke, kita lanjut Kang Sito ya. Dio Rahmat Panji. Assalamualaikum Mas Sito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kayaknya pertanyaannya bukan dari pertanyaan Kak Sito, ini dari Kak Alifi ya, tentang pertanyaan tadi. Saya kan tadi di awal menjelaskan ya, kita bisa PO buku ya buat Kak Alifa ya. Ya, insya Allah buku apapun bisa Kak Alifa ya,
Nanti silahkan DM Iptit Store. Nanti buku yang pengen kakak beli, pengennya buku apa, judul apa, nanti bisa di screenshot, bisa dikirimkan ke kami. Nanti kita akan coba menghubungi teman-teman kita yang ada di Indonesia. Insya Allah nanti kita akan dicarikan. Mungkin gitu Kak Alifa ya. Itu terus kita lanjut lagi Kak Sito ya. Ya. Nah, ada Becky Python nih. Ini teman kita nih Kak Sito, udah di Indonesia juga nih Kak Sito. Masih inget ini teman badminton kita ini. Alumni Lawannya lawan beratnya Kang Sito juga ini kan. Mas Kang Becky ini ya. Masya Allah ya. Tes. Oh, kenceng tuh. Andri Bondrek, semangat terus tok. Ya, Semangat terus tok. Ini harus semangat lah Kang Sito ya. iya harus dong. Ya, mungkin ini dari Mas Ahmad Saputra lagi. Edan Mame tadi apa sih Kang Sito? Mungkin bisa diulang Kang Sito. Edamame kedelai muda yang dipanen untuk cemilan temen bir lah. Siap, Biasa, siap. orang Jepang kayak gitu, sambil nonton TV sama keluarga sambil minum sake gitu kan, makan edamame. Benar siap Kang Sito. Oke, kita lanjut Kang Sito. Ada pertanyaan apa lagi nih? Oke, bentar. Ada dari Abesina nih tuh, dari Abesina Apalagi 18. habis Serawung sih Mas di Jepang tumbuh nggak? Serawung apaan sih? Serawung itu Akang AB ini Serawung apaan sih? kemangi. Apa? Kemangi. Kemangi. Emang ada di Kemangi di Jepang kan situ? Ada dong, saya nanam loh. Bisa di sini. Ada bijinya, emang ada dijual ya di sini ya? Ada dijual pas nemu kemarin di Home Senta, nemu bibitnya terus saya tanam banyak. Nanti Oh, di Homosinta ada. Ini ada Irfan Saif. Lu Bibitnya Mas nanti Yoyon. cobain. Ada Irfan Saif. Lu Mas Yoyon. Lu ini kaget ini, saya kaget ini. Kenapa ini? Saya kayaknya kok kayak pelaku yang mencurigakan gitu kan situ ya. Iya, Mas Yoyon. Oke, kita lanjut ke situ. Ini dari Fikri Adi Purnomo. Alat-alat yang sering dipakai apa aja Mas Ito? Apa aja Mas Ito? Pertama yang paling dibutuhkan itu traktor. Traktor roda 4 itu kan. Nah, di tempat saya itu yang traktor, terus membuat bedengan sama alat mesin untuk ini menaikkan tanah di tanaman negi itu, sama alat kecil untuk tari juga ada, tapi itu bukan roda 4 ya, itu kecil banget kok, sejenis dengan kultivator. Oh ada. gitu. Selain itu masih ada Kang Sito? Udah itu aja. Sama ini kompresor, terus untuk bersihin negi itu kan, dari yang habis dipanen di lahan tuh dipotong terus nanti ngupasin kulit-kulitnya itu dia pakai kompresor yang biasa bengkel gitu. Tapi yang khusus ada dia. Di Jepang tuh ada. Oh gitu. Nah, jadi itu ditaruh di kompresor gini kan. Itu bersih nanti, jadi tinggal putih doang. Siap. Itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kang Sito. Dari Kak Ali Mahfi. Kak, kalau kerja di Jepang di pertanian ilmu, apa yang bisa kita terapkan nanti pas di Indonesia? Apa Kang Sito kira-kira nih? Pertama, sistem pengaturan pola tanam sih. Pergiliran tanamnya itu loh, yang di tempat aku tuh sangat bermanfaat sih bagi aku, sangat kubutuhkan ketika di Indonesia nanti.
dari sekian, kan di sini tuh ada 4 musim gitu kan. Hmm, Jadi hmm, mengatur tanaman ditanam di bulan berapa untuk panen bulan berapa itu sangat penting gitu. hmm, hmm. Kalau telat kita misalkan nanam nih untuk panen di musim dingin, telat 1 minggu atau berapa gitu, udah lepas dari musimnya, nanti harganya jatuh pasti. Ah, gitu ya. Jadi Lepas dari target, anjlok jadinya gitu. berarti harus benar-benar banget perhitungannya Ya, kan situ ya. untuk selebihnya budidaya yang lainnya misalkan Hmm. eh, perawatan apanya segala macam itu kurang lebih sama lah kayak di Indonesia. Oh, gitu. Cuman Oke, ada siap-siap. di Indonesia itu tanahnya subur tapi nggak memiliki iklim dingin. Dan di Jepang itu tanahnya nggak seberapa subur tapi dikaruniakan 4 musim, ada musim dingin tentunya kan. Jadi Hmm. untuk pengendalian hama dan penyakit itu cenderung lebih mudah di Jepang karena ada musim dingin. Siklus hidup hama itu jadi terputus di musim dingin dia kan. Ah, Jadi lebih bener ya. mudah. Karena terlalu dinginnya gitu mungkin kan situ ya. Iya, mati dia sendirinya, Mati ya. alami gitu. Hmm. Nanti Tapi musim memang gini Kang Sito ya. Kalau saya kan memang saat ini kan tinggalnya di Saitama ya. Itu ya, di kampung juga, kebetulan di kampung juga di sisi kanan kiri depan belakang itu alhamdulillah juga banyak sawah Kang Sito ya, banyak sawah. Cuman saya memang nggak pernah melihat gitu, nggak pernah melihat ada hama gitu ya. Ada hama nggak kayak di Indonesia mungkin ya. Kalau hama itu kan kayak kelihatan banget gitu Kang Sito. Tapi kalau di ya Jepang ini kayaknya kayak nggak kelihatan gitu ya. Kalau di Jepang itu hamanya seperti apa Kang Sito? Kalau boleh tahu Sito. kurang lebih di Indonesia, cuman di sini tuh pengendalian hama. Contoh salah satu tanaman nih, misalkan brokoli. Hmm. Di Indonesia, Kiabetsu aja lah, karena Kiabetsu aku pernah nanam. Di Indonesia, Hmm. Kiabetsu itu di tempat aku, khususnya Kalimantan tuh panas kan. Hmm. Kiabetsu aku nanam itu nyemprot Kiabetsu pestisida itu untuk Ah. menghilangkan hamanya itu 1 minggu Hmm. intervalnya 2 kali. 1 minggu 1 interval 2 minggu. Ah, di ah. Jepang dari nanam sampai panen mentok 5 kali. Jauh banget Oh bedanya. gitu. Iya, Ah, jadi 2 kali lipat ya. iya jauh banget itu. Kalau di Indonesia Hmm. nggak pandai-pandai kita dalam perawatan apa nah hama penyakitnya gagal panen udah pasti. Bener-bener. Tuh. Karena kan kita kalau di Indonesia ya kita kayak lewat di tepi jalan gitu ya, Iya, di tepi jalan di sawah itu aja kan, itu kan udah hama kan udah pada berterbangan. Tapi kalau di Jepang sendiri, kalau saya coba lewat di kebun gitu kan, di kebun sayuran, di kebun padi gitu, paling mentok saya itu melihat apa gitu ya, apa ya kupu-kupu, misalnya kupu-kupu, terus juga lebah itu yang sering saya jumpai. Tapi kalau hama itu ya nggak pernah ya, nggak pernah lihat gitu ya. jarang sih. Iya, emang jarang sih. Benar-benar. Ada pun Oh, nggak terlalu banyak juga. Saya di tempat saya juga sama. Nyemprot paling mentok 5 kali selama panen itu ya, sampai panen maksudnya ya. sampai panen itu. Hmm. Masya Allah ya, berarti pertanian di Jepang ya, ini harus dibawa ke Indonesia kan, Sito. Iya. Ini dari Akang Dani Sapar ini, Profesor Tani. Amin, amin. Tapi bukan profesor sih. Karena nggak kuliah. Entah, gelarnya kita buat sendiri aja. Ya, Ini lanjut ke Sito dari ya. Suryani THRR. Pertanian daerah mana Kak? Di daerah Saitama, Wakoshi. Saitama, Ekinya Wakoshi. Ya, Wakoshi Eki namanya. Siap-siap. Tapi di situ masuk di kota Kang Sito? Apa kampung gitu atau gimana Sito? Kota sih, karena aku satu Eki dari tempat aku tuh udah Tokyo kok. Oh gitu. Nggak Makanya perlu Norikai ya? ketika ke teman-teman yang lain itu bahwa aku tuh ada di Saitama di Wakoshi di mana gitu kan, teman-teman Saitama tuh pada nggak percaya di mana lahannya kok ada gitu kan. Emang lah Hmm. kecil-kecil terpisah-pisah gitu kan, di tempat aku tuh lahannya nggak gede-gede, Ah. misah-misah jadi tempatnya jauh-jauhan gitu. Oh gitu. Siap. Hmm.
Terus ada lagi nih dari Kang Dani lagi nih, Kang Sito. Kalau menerapkan sistem pertanian Jepang di Indonesia kendalanya apa gitu? Kalau yang pertanian yang di tempat saya sih nggak ada kendala. Karena memang sama-sama di lahan terbuka juga. Hmm. Lahan terbuka. Kurang Oh, lebih sama gitu. kayak di Indonesia. Seperti yang saya lakukan ketika sebelum ke Jepang. 2 tahun setengah di tempat bertani sama. Saya kayak gitu juga. Oh, gitu. Siap, siap, Kalau siap, Kang bicara Sito. sistem, Insya Allah udah kejawab semua sih, Kang Sito ya, pertanyaan yang tadi udah masuk ya. Buat teman-teman yang pengen nanya lagi nih ya, saya persilahkan ada ya. tuh, Silahkan komen di bawah ada ya. satu lagi, Ada. itu dari Alifa Alifi tuh. Bentar. Kelihatan nggak? Enggak, belum. Habis sehabis Dani Safar. Pertanyaannya sehabis Dani Safar tadi ada. Bentar, cari dulu, Kang. Tangannya nggak bisa pegang buat HP nih. Kalau anak Genba, Kasar tangannya. iya kasar tangannya tuh. Nggak licin nih, kasar. Nggak mau Kasar. jalan-jalan nih. Enggak, tangan Mas Yuyan licin kok walaupun anak Gemba. Wah, Karena dia mana jarang Kang Sito? kerja. Ada Iya, tuh saya di jarak kerja ya. ada kok. Coba Kang Sito kalau nemu, coba dong baca nih Sito. Saya belum nemu ya. Pertanyaannya tadi tuh kalau nggak Gemeng. salah nggak bisa nyekrol nih. Bisa nggak? Nggak bisa ini. Ya, tangan antum. Berarti Genba juga itu. Kok gitu? Kasar. Pertanyaannya tadi tuh kalau nggak salah apa ya? Lupa, lupa. Hmm. Coba lihat di AB Sang. Masa nggak ada Yon? Nggak ada masuk di situ Mas? Kok nggak masuk ya di tempat aneh ya? Kok aneh? Sini nggak bisa nyekrol nih. Nah, dasar lu tangan Genba. Iya kayaknya nih. Megang cangkul sih. Di sini juga megang cangkul. Pas ya, di situ pegang cangkul juga di pertanian gitu tak? Iya, pegang cangkul juga di sini. Karena kan seperti yang ku bilang tadi, lahannya nggak terlalu gede. Jadi kalau pas bikin buat bedengan tuh di ujung-ujungnya harus dicangkul. Oh gitu. Oh ini greenhouse gitu ya? Iya, Mbak Alif ya greenhouse. Ya di tempat Kang Sito greenhouse nggak Kang Sito? di tempat saya nggak ada greenhouse. Semuanya lahan terbuka. Lahan terbuka. Apa sih Kang bedanya itu dengan lahan greenhouse sama terbuka gitu apa sih? Yang Kalau di pertama, Jepang. yang pertama bedanya kalau di lahan di greenhouse sama nggak greenhouse tuh ada beberapa tanaman yang nggak bisa ditanam ketika musim dingin. Oh jadi dia pakai greenhouse gitu ya? Iya, Oh, mat itu suka. kan cuma kebanyakan pakai greenhouse kan, tomat, Hmm. terus curry juga kan, Hmm. pakai greenhouse. Gitu Kang Sito ya. Tapi kebanyakan kalau terong ini sih di tempat terbuka juga, karena dia musim panas kan. Siap, siap, siap. Ini Greenhouse tuh ada dari berat kalau greenhouse tuh pas di musim saljunya yang berat. Kalau misalkan eh, berat ngerjainnya tuh ini ngerjain nurunin salju misalkan kalau pas lagi turun salju banyak gitu kan. hmm. Itu harus diturunin kalau enggak ya jebol. Gitu ya. Cost-nya juga terlalu besar, gede banget gitu. Maksudnya perlu biaya besar gitu. Bikin greenhouse Oh, juga. gitu. Hmm. Nah, kalau di tempat Kang Sito sendiri nih ya, apa ya, untuk jam kerjanya gimana Kang? Malam, kalau pertanian itu kan kalau saya pernah baca itu
berangkatnya itu pagi-pagi bener gitu kan, jam 4 jam 3 itu bener nggak sih Kang Sito itu? Pernah saya dengar teman saya itu dia di Nagano, iya benar, jam 3 jam setengah 3 itu udah berangkat. Gitu. Pulangnya Berat jam 10. teheng ya? Kalau Teheng saya, ya jam segitu. ya kalau di tempat saya enggak, jam-jam Oh kantoran enggak. dari jam 8, Wah, jam 6, ya, malah mentok lah, jam 6 mentok. Masya Allah. Tapi pernah sih lembur sampai jam 8 juga pas musim panas ya, itu waktu lagi Hmm. nyemprot. Jadi racun itu kalau udah diracik racunnya harus dihabisin gitu. Enggak, emang nyemprotnya itu apa? Obatnya racikan sendiri Kang Sito? Enggak instan gitu. Iya, Apa gini? obatnya ada nih, macam-macam jenisnya, macam-macam fungsinya. Nah, itu dicampur dalam di air di tong gede gitu, di drum 200 liter. Ah, Nah, itu dicampur terus kan naruhnya di truk kan, di mobil gitu kan. Nah, mobil itu biasa buat ngantar sayur, untuk sayur juga. Jadi satu mobil gitu. Jadi harus dihabisin nyemprot itu. Kalau enggak bisa dipakai kan mobilnya buat ngantar sayur. Tuh. gitu. Kalau pas lagi kayak gitu, kadang kerja sampai jam 8 juga, setengah 8 lah. Tapi Alhamdulillah ya. Jarang tapi ya, seperti kalau di perusahaan Kang Sito ya. iya, enak sih, stabil lah. Kalau apa ya? Paling panjang libur itu berarti di bulan Januari itu ya Kang Sito ya. Iya, Januari. Januari itu paling panjang ya. Misalkan ada lebaran nih nanti nih, ya tinggal bilang aja minta libur, dikasih kok. Iya. Kalau anak sultan biasanya dikasih ya. Ya. Alhamdulillah. Tapi sampai hari ini Sito ada itu sih mengambil kohe nggak sih Kang Sito di perusahaan Kang Sito? Ada, udah dari kapan itu? Dari 2020 kemarin itu, 2021 itu kan teman saya pulang tuh. Nah, ketika dia pulang tuh, sebelum itu udah ngambil kohai, cuman nggak datang-datang kan, pas corona kemarin lockdown terus. Dan insya Allah di bulan ini juga, tanggal 21 datang ke Jepang, masuk Senta kan. Oh gitu. Bulan 5 lah masuk ke sini. Oh, berarti berapa guys tuh kohenya yang datang ke situ? Hitori. Oh, diajak berarti harus diajak gitu kan situ. Iya dong. Kalau nggak mau ya masa dipaksa. Ditarik kan? Ditarik diajak ke restoran halal, caranya gitu kan situ. Ya, nanti Mas Ian naktirnya lah ya. Siap, bisa Allah lah. Kalau saya ingat dan ya kayaknya sengaja lupa sih kayaknya. Ya harusnya diingetin sih sama yang live. Enggak, saya tetap lupa pokoknya. Oke, masalah kan kita ya. Ya. Oke, buat teman-teman ya yang ingin bertanya lagi ya tentang seputar pertanian, silahkan komen di bawah ya teman-teman ya. Oke, mungkin sambil kita menunggu dari teman-teman mungkin sedikit informasi lagi Kang Sito ya tentang program baru itu ya, saya ulang kembali, semoga nanti bisa bermanfaat ke teman-teman ya. Ya. Insya Allah nanti ada acara tablik akbar ya bersama Ustadz Fatih Karim ya. Ustadz Fatih Karim, beliau adalah gurundanya Ustadz Felix Sau ya. Insya Allah cukup terkenal juga di Indonesia ya. Insya Allah dengan tema Lailatul Qadar ya, keutamaan yang mengalihkan duniaku nanti. Kapan sih acaranya? Insya Allah acaranya itu hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 4 JST ya, waktu Jepang, sama jam 2 waktu Indonesia insya Allah Kang Sito ya. Siap. Itu terus ada lagi yang satu yang spesial nih gitu. Nanti IPTID juga akan mengadakan talk show dengan mualaf Jepang nanti, dengan tema pengalaman Ramadan di negeri Sakura nanti ya. Jadi seorang mualaf ini nanti dia insya Allah akan bercerita tentang perjuangan beliau ya untuk di bulan Ramadan ini, kayak salat tarawihnya gimana ya kan, puasanya seperti apa gitu ya, terus nyari makan halalnya seperti apa. Insya Allah nanti kita akan coba kuras tuntas di acara IPTID Talk Show mualaf Jepang nanti. Insya Allah nanti akan bersama narasumber kita namanya insya Allah
dengan Kinsang ya. Kinsang dari mana nih? Dari Nagoya, Aichi-Ken insya Allah nanti. Kita akan live di IG nanti insya Allah ya. Nanti teman-teman bisa catat ya, adanya biar nggak lupa nanti ya. Hari Minggu, tanggal 24 April, jamnya sama insya Allah ya. Jam-jamnya ngabuburit pas di Jepang itu, pas nunggu buka ya kan. Kita sambil nunggu buka, kita bisa nonton bareng dengan Iptits Official nanti di IG nanti ya. Insya Allah jam 4, waktu Indonesia Jepang jam 2 ya untuk waktu Indonesia nanti insya Allah ya Kang Sito ya. Iya. Oke, kita lanjut di komen lagi Kang Sito. Ini ada Mbak Alifi tadi. Tanaman greenhouse atau ladang biasa? Udah dijawab Mungkin tadi. bisa. Oh, udah dijawab tadi. Ya, udah. Oh, siap. Kayaknya ini Kak Alifa ini kayaknya nanti di pertanian ini kayak Kang Sito. Dia tadi kan banyak bertanya ini kayaknya di pertanian Mungkin mau nanti ya. Ya. Gimana Kang Sito? Mungkin mau ke pertanian kayaknya. Dia sih bisa jadi ya. Ya. Mungkin sih Kang Sito ya, mungkin saya ingin bertanya sih Kang Sito ya. Mungkin buat teman-teman yang ingin bergabung di pertanian Kang Sito ya. Ya. Dulu waktu mindset sih ya, waktu semua wawancara itu Kang Sito ditanya apa aja sih tentang pertanian gitu ya? Iya. Kalau saya tuh dulu mindsetsunya tuh bukan dari orang Jepangnya sih, karena dari Oh sensei, gitu. ya dari alumni pemagang Jepang gitu kan. Waktu masih orientasi itu saya di Cianjur dulu, di Cianjur kan orientasinya, belajar bahasa juga, terus belajar latihan fisik juga di situ. Nah, di situ ditanya itu apa motivasinya ke Jepang gitu kan. Terus saya bilang motivasi saya ke Jepang tuh ya karena satu pengen nambah ilmu, terus sama mencari modal sih pasti itu. Oh gitu, Ya, siap. udah. Berarti nggak langsung sama orang Jepangnya gitu Kang Sito ya? Enggak. Karena kami itu kan program ini sebenarnya program pemerintah kan, Kementerian Pertanian gitu. Ah gitu ya. Siap, Jadi Apa? Zaman kecil. itu ya untuk mengembangkan pertanian Indonesia di sana kalau pulang gitu loh. Gitu. Siap. Dari mana? Nah ini Mbak Alifa, iya benar pengen belajar pertanian di Jepang nih. Ini masalah nih. Ditunggu Mbak Alifa di Jepang nanti insya Allah ya Kang Sito ya. Insya Allah nanti juga banyak teman-teman di Iptits ini nanti ya. Itu terus, nah ini yang penting Kang Sito. Ini yang penting yang nggak boleh teman-teman, yang wajib teman-teman tahu nih Kang Sito. Nah kalau di pertanian sendiri Kang Sito, sholat itu susah nggak sih Kang Sito? Kalau aku sendiri sih nggak susah sih karena dapat otosang atau saco yang ngerti gitu, yang tahu lah pokoknya. Cuman perubahan dari masa senpai ke aku sendiri itu rada sulit sih nyesuainya. Aku harus gimana? Kasih triksnya gimana Kang? Gitu. Ya, kasih triksnya buat kita coba. Triknya tuh ya pertama kita harus bisa ngomong dulu. Berarti komunikasi itu sangat penting kan gitu ya. Kita ngomong, kita jelasin ke mereka gitu, usaha dulu, ikhtiar dulu, minta kelonggaran gitu kan misalkan. Insya Allah dikasih sih. Alhamdulillah ya. Karena kalau pertanian itu kan juga termasuk Ginba kan itu ya, bener ya, termasuk Ginba ya. Kita termasuk kerjanya. Nggak tahu sih saya tuh ya. Kayaknya beda deh. Karena kalau bahkan bagian konstruksi kan, kalau di pertanian kan bukan. Gitu ya. Konstruksi nggak sih? Konstruksi ya? Nggak, kalau yang satu sih Ginba itu lebih ke bekerja di luar itu sih kan itu. Berarti untuk jenisnya sih bebas gitu ya. Karena tapi dia intinya sih bekerja di luar. Oh, di dalam berarti ya? Iya, di dalam pertanian maksudnya. Di dalam pertanian. Siap. Nah, itu tentang salat kan situ. Terus yang kedua, kalau puasa kan situ. Kalau puasa susah sih kan situ di situ gitu. Udah 5 bulan, udah 5 tahun kan? Aman. Udah melebihi Bang Toyib kan? Iya, kakeknya. Susah nggak di pertanian? Bisa nggak puasa di pertanian kan situ? Bisa banget insya Allah. Di tempat bisa saya ya? Tempat saya Pak. Ya.
tergantung orangnya sih. Kadang sama di tempat saya juga bisa, tapi ada orang yang nggak mau ngelakuin ya tetap aja dia nggak tuntas juga. Siap, siap, Kan siap. nggak mau sih, Benar-benar. nggak kuat kali ya. Benar-benar. Jadi mungkin kan buat teman-teman yang mau berangkat ke Jepang tentunya ya, insya Allah kayak sholat puasa itu kalau kita mau berikhtiar gitu ya, mau berikhtiar dan mau menyampaikan ke saco kita itu insya Allah nanti juga ada jalan aja gitu Kang Sito ya. Karena Ya, jangan sampai teman-teman jangan sampai teman-teman itu dengan katakanlah dengan susahnya kita bernegosiasi dengan saco terus kita sampai lupa nih dengan dengan kewajiban seorang muslim itu, dan itu jangan sampai karena ini mungkin juga pasti ya buat pengalaman aja, saya juga merasakan itu Mas Ito ya, karena kita kalau sekali aja kita nggak menghargai agama kita ya, terutama muslim itu, kita bilang misalkan nggak sholat nggak apa-apa gitu ya, jangan sampai seperti itu gitu, jangan seperti itu, tapi kita harus melaksanakan biar nanti saja itu juga tahu kita itu orang yang taat dengan agama gitu ya, karena memang di Jepang sendiri memang dia nggak ada agama gitu, mungkin Kang Sito ya bisa dikatakan seperti itu Kang Sito ya. kan syariat dia nggak kayak kita kan, jadi agama ada Benar-benar. itu kan, cuman syariat dia Benar-benar. agama ada, cuman syariatnya yang nggak ada. Siap, benar-benar. Jadi insya Allah teman-teman nanti harus benar-benar dikakuning gitu ya, harus dikening terutama ketika wawancara itu kan biasanya kita kan dikasih kesempatan nggak sih ya, kita dikasih kesempatan untuk bertanya. Nah itu teman-teman harus benar-benar kakuning benar gitu mengenai sholatnya bagaimana, itu kan boleh apa tidak gitu kan, untuk puasa gimana boleh atau tidak, terus untuk nanti kita mau pengen libur di bulan Ramadan boleh tidak. Nah itu benar-benar wajib harus menanyakan itu gitu, karena nanti kalau itu nanti nggak ditanyakan teman-teman, nanti di sini jadi berat kan gitu kan itu ya, jadi berat nanti pasti pengumulasan jadi berat. Jadi yang utama itu misalkan kalau kita sungkan nih mau ngomong, misalkan baru kan terus nggak enak gitu kan mau ngomong, utamakan dulu sholat wajibnya. Benar. Ramadan nanti nggak libur nggak apa tuh, itu urusan belakangan lah. Karena yang terutama adalah wajib sholat 5 waktu. Yang tiap hari itu Kang Sito ya, yang tiap hari itu ya. Benar. Kalau kita mentingin Ramadan atau yang lainnya, terus sholat wajibnya nggak dikerjain juga percuma gitu. Ya benar Sito. Terutama yang sholat lah ya, sholat yang mungkin di jam-jam genting ya, kayak jam istirahat, jam QP gitu ya, kisaran jam 12, jam 1, jam 3 itu harus benar-benar dikakuning benar nih ke saconya ya, boleh apa enggak gitu ya, terus kalau boleh seperti apa nanti itu harus benar-benar dikakuning dari awal, daripada nanti teman-teman yang udah di Jepang baru nanyain nih, udah dapat pekerjaan tapi udah di Jepang nanti nanyain, saco gimana nih kalau sholat boleh enggak, nah itu nanti yang jadi berat banget itu, benar-benar serius berat banget itu. Jadi jangan sampai seperti itu dari awal, ketika mensetsu harus benar-benar dikakuning lagi mengenai ibadah kita, karena jangan sampai ibadah kita itu kita tinggalkan karena pekerjaan kita itu, jangan sampai gitu insya Allah. Semoga nanti teman-teman yang mau datang ke Jepang semoga nanti selalu dipermudah ya Kang Sto ya, selalu dipermudah. Amin. Untuk mengenai baik ibadahnya, terus juga proses berangkatnya, semoga nanti selalu dipermudah. Insya Allah nanti teman-teman Ibtis, insya Allah nunggu teman-teman di Jepang nanti insya Allah ya. Kami tunggu kehadiran teman-teman di Ibtis nanti insya Allah. Itu mungkin Kang Sito ya. Yap. Gimana ini kira-kira masih ada nggak yang lagi dibahas lagi tentang pertanian Kang Sito? Sepertinya itu aja dulu. Cukup ya, siap. Oke, mungkin untuk Ibti Talk Show pada Sasiburi pada siang hari ini, teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih tentunya kepada Kang Sito nih udah ngeluangin waktunya ya. Hari ini libur Kang Sito ya? Libur hari dong. Minggu libur kan ya? Alhamdulillah ya libur. Bisa buat istirahat, dan terima kasih buat Kang Sito ya udah meluangkan waktunya. Semoga Kang Sito selalu dalam kesehatan ya, dan selalu istiqomah ya. Sukses selalu buat Kang Sito tentunya. Dan buat teman-teman yang udah bergabung, saya ucapkan banyak terima kasih juga. Semoga
aktivitasnya teman-teman selalu dilancarkan ya, selalu dilancarkan. Yang ingin ke Jepang semoga dipermudah prosesnya. Amin, ya. Selalu jaga kesehatan, banyak-banyak berdoa dan tetap terus semangat belajarnya ya. Dan tentunya ini adalah momen Ramadan yang insya Allah luar biasa ya buat kita semua, Kang Sito ya. Jadi saya mengingatkan pribadi saya, Kang Sito dan semua teman-teman yang ada di sini, mari kita tingkatkan ya, lebih kita tingkatkan lagi, semangatnya lebih kita tingkatkan lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib kita laksanakan. Kita harus meningkatkan, jangan sampai ibadah-ibadah kita itu bolong. Karena apa? Di bulan Ramadan ini ya semua ibadah pahala ibadah akan dilipat gandakan. Mungkin seperti itu Kang Sito ya. Betul. Bahkan tidur aja ibadah gitu mungkin Kang Sito ya. Tapi ya, Kang Sito jangan tidur aja ini ya. Tidur aja nanti alasannya ibadah itu ya, jangan Kang Sito ya. Iya. Oke. Mungkin itu dari saya Kang Sito dan teman-teman. Apabila dari saya ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang menyakiti hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari Iblis Official juga terima kasih ya udah ngasih kesempatan ke saya pribadi untuk belajar di sini bersama Kang Sito tentunya ya. Selagi saya tunggu kehadiran teman-teman di Jepang ya. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat selalu Kang Sito. Saya tutup Kang Sito ya. See you. Oke, yuk. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.